Tema kita pada hari ini adalah memahami kompetensi manajerial dan sosial kultural. Jadi, tadi saya telah diperkenalkan oleh Mas Rido dan kami dari Arah Indonesia. Nah, langsung saja saya masuk pada kompetensi. Teman-teman, pada hari ini kalau kita ingin meniti karir sebagai seorang aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun nanti PPPK, begitu ya, maka kita tahu bahwa penempatan seorang ASN itu akan berbasis pada sistem merit. Sistem merit pada prinsipnya adalah mengatakan bahwa penempatan seorang pejabat itu berbasis pada 3 hal, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Inti dari semua kompetensi seorang ASN itu adalah kompetensi sosial kultural. Dan kompetensi itu disebut juga dengan nama kompetensi perekat bangsa. Nah, nanti kita akan bahas dengan lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan nama kompetensi perekat bangsa. Sedangkan 8 kompetensi yang ada pada layar kedua itu adalah disebut dengan nama kompetensi manajerial. Jadi, kesamaan sebagai seorang ASN dapat terlihat dari kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kulturalnya, sedangkan kompetensi teknis adalah aspek yang akan membedakannya. Tingkat penguasaan ataupun leveling dari kompetensi yang ada pada saat ini, pada standar yang ada pada saat ini, berbeda dengan standar yang lalu. Bila yang lalu itu adalah 4 skala, sekarang digunakan 5 skala. Namun demikian, 5 skala ini tidak ada yang artinya negatif. Semuanya artinya adalah positif. Perbedaan antara skala 1, 2, 3, 4, dan 5 terletak pada dampak yang ditimbulkan. Nah, mari kita lihat sebagai contoh skala 1. Skala 1 itu berbicara mengenai paham. Paham artinya adalah seorang pegawai bisa untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya dan dia masih memerlukan bantuan dari pihak lain. Perbedaan signifikan antara skala 1 dan skala 2 terletak pada kalau skala 1 itu masih memerlukan bantuan pihak lain, kalau pada skala 2 dia sudah lancar, tangkas, bisa bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan kelompok, dan biasanya untuk skala 2 diperlukan suatu kemampuan tugas teknis spesifik, kemampuan menganalisa, dan kemampuan memilih metode penyelesaian. Nah, kita lihat di sini, kalau skala 1 itu bicara bahwa saya bisa mengerjakan sesuai dengan SOP yang ada, dan saya masih membutuhkan barangkali bantuan-bantuan dari yang lain. Skala 2, saya bisa mandiri mengerjakan tugas itu, dan bahkan saya bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan saya dan pekerjaan kelompok saya. Karena itulah, teman-teman, skala 2 ini biasanya diperuntukkan bagi teman-teman pada kelompok pengawas. Skala 3 berbicara bahwa di sini kita sudah lihat skala 3 tadi itu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, skala 3 itu bicara bahwa ada unit kerja yang dia akan tanggung jawab yang lebih besar. Skala 3 ini biasanya diperuntukkan bagi para administrator. Sedangkan skala 4, kalau kita lihat di sini perbedaannya adalah dampaknya sudah pada tingkat instansi dan kemudian dia juga sudah mampu menghasilkan perbaikan ataupun pembaruan teknis metode kerja dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi yang kompleks. Kata kuncinya adalah mempertimbangkan resiko. Itu kata kuncinya. Nah, menginjak pada skala 5 ini ada inovasi, ada iptek yang telah diakui, baik secara nasional maupun internasional. Ada karya kreatif, ada karya yang orisinal, dia mampu memimpin, mengkoordinasikan, dan merupakan rujukan di bidangnya pada tingkat nasional. Nah, jadi kalau kita rangkum di sini teman-teman, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini semakin dia ke atas, semakin tinggi dampaknya. Sekarang mari kita lihat bagaimana mengaplikasikan itu dalam sebuah acuan ataupun standar kompetensi jabatan. Nah, salah satu mengapa persyaratannya dibuat dalam 5 skala adalah kalau kita melihat jenjang struktural pegawai negeri, biasanya dimulai dari pelaksana dan akan ada JPT Madya. JPT Madya itu adalah eselon 1-nya. JPT utama biasanya adalah merupakan sebuah penunjukan politis, yaitu kepala-kepala badan ya, yang mungkin setingkat dengan menteri, namun bukan merupakan sebuah jalur karir yang umum. Nah, kita lihat di sini, ini dibuat mudah agar kita mudah mengimplementasikannya secara nasional. Persyaratan minimum bagi pelaksana itu 1, pengawas itu 2, administrator itu 3. JPT Pratama atau tadi adalah kalau kita katakan para direktur atau para kanwil ya, itu pada 4, dan JPT Madya seperti Pak Ses ataupun Pak Dirjen ya, itu ada di JPT Madya. Kira-kira seperti itu. Pak Ses JPT Pratama ya, Bapak dan Ibu ya, karena Ses Dirjen ya. Mohon maaf saya koreksi. Nah, bagaimana dengan fungsional?
Mengingat bahwa kita juga akan memiliki lebih banyak fungsional di masa depan. Nah, mari kita lihat standar untuk kompetensi jabatan fungsional. 4 kolom yang pertama pada sisi sebelah kiri ini adalah persyaratan untuk fungsional keterampilan. Sedangkan 4 kolom pada sebelah kanan ini adalah persyaratan untuk jabatan fungsional ahli atau yang lulus dari S1 ke atas. Yang ini adalah yang bukan S1. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, terutama dalam rangka kalau kita berbicara mengenai penyetaraan ya, tolong dilihat kembali bahwa sebagai seorang administrator, requirement-nya adalah 3. Namun, kalau administrator ini disetarakan dengan jabatan fungsional madya, tolong perhatikan requirement-nya itu bukan 3, tetapi requirement-nya adalah 4. Jadi artinya adalah seorang fungsional itu berarti dipersyaratkan juga untuk punya kemampuan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang lebih tinggi dibandingkan daripada jabatan struktural administrator. Setiap jabatan fungsional, bahkan yang utama sekalipun dalam struktur kita pada hari ini di banyak tempat, akan berada di bawah koordinasi dari seorang JPT Pratama. Mari kita lihat, seorang jabatan fungsional utama bahkan pada aspek integritas dan aspek perekat bangsa itu memiliki skala 5, lebih tinggi daripada JPT Pratama. Mengapa? Karena seorang pejabat fungsional, sesungguhnya dia adalah salah seorang yang akan menyusun kebijakan bagi negeri kita. Sehingga dalam hal integritas dan dalam hal perekat bangsa, dia perlu untuk dapat menjamin bahwa apapun kebijakan yang dia akan bantu susun, yang akan ditetapkan oleh dirjennya atau ditetapkan oleh set dirjennya, ya, itu adalah untuk kepentingan kedaulatan kita dan juga diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tidak terbeli oleh kelompok-kelompok tertentu ataupun oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Mari sekarang kita bahas skalanya satu persatu. Tadi telah saya kemukakan bahwa pendekatannya adalah pendekatan meta kompetensi. Mari kita lihat misalnya integritas. Skala 1 itu berbicara bahwa saya sebagai pribadi akan bertingkah laku jujur. Apa yang saya katakan sesuai dengan fakta. Saya memastikan diri saya mengikuti kode etik dan tidak menjanjikan atau memberi sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Itu skala 1. Di mana letak perbedaan skala 1 dan skala 2? Skala 2 berbicara bahwa saya bukan hanya bisa sendiri, namun saya akan bisa untuk mengingatkan orang-orang pada lapisan pertama di sekitar saya. Jadi, beda dari skala 1 dan skala 2, skala 1 dampaknya pada diri saya sendiri, skala 2 berdampak pada satu lapis di sekeliling saya. Nah, karena itu untuk bisa memiliki skala 2, para pegawai, para pejabat itu perlu untuk mampu berkomunikasi secara asertif. Karena untuk menegur orang lain, kita harus tahu bagaimana caranya menegur dalam bahasa yang dapat mereka terima dan mereka bersedia untuk mengikuti anjuran kita. Kalau di level 3 pada kompetensi integritas, itu artinya adalah bisa memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai. Jadi kalau ada anggota yang tidak bertindak sesuai dengan nilai, maka kita tahu bahwa dia perlu untuk bisa menegur bahkan menghukumnya. Kira-kira seperti itu. Ada perbedaan yang antara 1, 2, dan 3, bukan? Nah, kapan dia baru akan menjadi 4? Dia akan menjadi 4 ketika ada bukti bahwa di tempat kerjanya dia mampu menciptakan suatu situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengikuti nilai dan norma. Kapan dikatakan 5? Kalau dia menjadi rujukan dalam hal menciptakan sistem yang berintegritas di tempat kerjanya. Nah teman-teman, satu hal yang juga perlu saya sampaikan, kami biasanya menyarankan bahwa satu saja dari indikator perilaku ini telah terpenuhi, maka sang pejabat telah berada pada level itu. Mari kita lihat kompetensi yang kedua, kerjasama. Kata kuncinya adalah menjalin, membina, mempertahankan hubungan yang efektif. Komit untuk membantu penyelesaian tugas ya dengan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. 1 itu adalah berpartisipasi. 2, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif. 3, efektif membangun tim kerja. Pandai memilih siapa yang harus tugaskan pada sebuah tugas agar pekerjaan bersama kita itu menjadi selesai. 4, berbicara membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpinnya. Dan 5, berbicara mengenai menciptakan situasi kerjasama secara konsisten
baik di dalam maupun di luar instansi. Sekali lagi yang diminta adalah bukti. Mengapa bukti? Karena bukti dari apa yang teman-teman kerjakan kemarin dan hari ini akan menjadi suatu prediksi yang menjamin keberhasilan teman-teman pada posisi yang baru di masa depan, terutama kalau kita berbicara mengenai posisi yang lebih tinggi dari posisi yang kita emban pada hari ini. Nah, teman-teman, sekali lagi, pelajari indikator perilakunya, satu saja dari itu sudah terkonfirmasi, ada evidence yang bagus, sesungguhnya teman-teman telah berada pada level itu. Namun untuk upaya pengembangan perlu juga untuk melihat bagian-bagian lainnya. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau saya adalah Mbak Ratih nih, oh saya sudah berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, saya sudah melakukan tugas saya. Nah, tapi mungkin duanya belum. Misalkan nih Mbak, pasti bukan Mbak Ratih deh, siapa Ratih yang lain barangkali ya, mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain, memberikan usulan-usulan. Nah, jadi satu itu bicara bahwa saya kerjakan bagian saya, dua itu ada unsur di mana saya juga mau mendengarkan, menghargai masukan, dan juga aktif memberikan usulan. Nah, kalau satu saja sudah dimiliki, berarti angkanya sudah satu. Namun untuk upaya pengembangan perlu juga untuk bicara, oh saya misalnya belum tahu bagaimana memberikan usulan. Oh, memberikan usulan itu misalnya dengan mendengarkan usulan orang lain dan mengatakan, menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rido. Saya ingin menyampaikan begini, begini, begini. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Pak Habib, saya melihatnya dari kacamata yang lain. Saya memandangnya dengan cara begini, 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 sehingga saya melihat bahwa kita bisa melihat dengan dua sudut pandang yang berbeda. Nah, kadang-kadang orang juga tidak terampil dalam memoles kata-katanya. Ya, saya yakin host-hostnya kita ini bagus-bagus nih tata bahasanya ya, tapi banyak orang merasa malu karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada orang lain. Nah, itu juga perlu dipelajari. Jadi, walaupun angkanya adalah angka 1 solid, tetapi ternyata pada aspek butir indikator perilaku 2, ternyata dia masih perlu perbaikan. Ya, mungkinkah didapatkan angka 0? Mungkin. Ketika seseorang ternyata merupakan orang yang pasif pada saat ini, ya, tidak berkontribusi sebagai anggota tim, ya, tidak mampu juga untuk mendengar dan menghargai masukan dari orang lain dan tidak bekerja sama, ya, dalam interaksi ya yang saling mendukung, maka dia juga dimungkinkan untuk mendapatkan angka 0. Saya lanjutkan, itu tadi kerjasama ya, sekarang komunikasi yang efektif. Kata kunci dalam bekerja adalah kemampuan berkomunikasi dengan efektif. 1, 2, 3, 4, 5 ini tentu ada perbedaannya. Ya. Satu itu bicara bahwa kalau saya sebagai pegawai, saya harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, dengan lengkap, dengan pemahaman yang sama. Saya akan periksa, saya akan cek, apakah yang Ibu inginkan adalah begini, 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 begini. Sehingga saya tahu bahwa apa yang saya katakan ini merupakan verifikasi, proses cek dari apa yang dikatakan oleh ibu pimpinan ataupun ibu stakeholder yang kita layani. Ya, beda 1 dengan 2, kalau kita lihat di sini adalah 1 itu bicara mengenai kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap dan sama, begitu ya, logis, mengikuti instruksi, bisa bikin memo, bisa bikin surat. Begitu masuk 2 itu lebih tinggi kualitasnya. Bisa bikin materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan, ya. Lalu bagaimana dengan 3? 3 itu adalah kemampuan menyampaikan informasi yang sudah sensitif dan rumit. Ini juga harus peka terhadap bagaimana perasaan lawan bicara kalau saya mengatakan ini. Bisa membuat laporan tahunan dengan cara yang mudah dimengerti. Membuat surat resmi dengan sebuah sistem yang menimbulkan pemahaman yang sama. Menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, mudah dimengerti. Ya. Dan kemudian 4 itu di mana? Kata kunci perbedaan 3 dan 4 adalah 4 sudah mampu menjelaskan pemikiran secara multidimensi, baik itu lisan maupun tertulis. Sedangkan 5 adalah menggagas sebuah sistem komunikasi yang terbuka dan strategis untuk tujuan mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Orientasi hasil, 1 bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja pribadi, 2 standar kerja pribadi itu harus lebih tinggi daripada apa yang ditetapkan. Jadi ada alternatif cara untuk bisa meningkatkan di atas standar, itu 2. 3 itu menetapkan target kerja yang sudah menantang di unitnya, berarti ada orang-orang di sekitar yang akan terdampak di situ. 4 pada tataran mendorong unit kerja untuk bisa mencapai target yang ditetapkan melebihi hasil kerja sebelumnya. Ya. Dan 5 adalah bicara mengenai mutu pencapaian kerja organisasi. Konteks dalam pelayanan publik ini adalah
kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, tugas pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ataupun partai politik. Nah, mari kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Bedanya di mana? Kalau hanya ikuti standar layanan, itu 1. 2 itu mampu untuk menjelaskan mengapa ini harus dilakukan dengan confidence dan tahu apa yang diperlukan oleh stakeholdernya. Di beda 1 dengan 2 terletak dari apakah dia cuma sekedar menjalankan atau dia sudah paham, punya confidence, bisa menjelaskan, dan aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan dari stakeholdernya. Di mana letak 2 dan 3 berbedanya? 3 itu berbicara mengenai paham dan bisa melihat pengaruh dan hubungan kekuatan kelompok yang ada di organisasi. Aliansinya, persaingannya, paham lintas organisasi untuk bisa efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok dan bisa mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan. Tingkatnya itu adalah sudah pada monef 3 itu. Kalau 2 itu baru bicara mengenai advokasi di situ adanya. Bisa menjelaskan, ya bisa melakukan dengan confidence. Kapan dia 4? 4 itu bukan cuma monef, ada monitor, ada evaluasi, tapi memperhitungkan juga dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang. Sehingga dia juga bisa tahu apa-apa saja kesempatan untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik, makin baik, dan kekuatan-kekuatan politik apa yang harus dipahami agar mereka bisa, agar teman-teman Bea dan Cukai bisa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan stakeholder kita yang transparan, objektif, dan profesional. Kapan dikatakan 5? 5 itu tataran kebijakan. Semua skala 5 itu bicara mengenai kebijakan. Bagaimana sang pejabat ini bisa memastikan kebijakan-kebijakan layanan publik itu akan menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, dan tidak diskriminatif. Jadi kalau saya boleh rangkum ulang kembali, 1 itu tatarannya adalah berdampak pada diri sendiri, 2 berdampak pada 1 lingkaran terdekat dari diri sendiri, 3 udah bisa menjamin kinerja di unit kelompoknya, 4 ada sistem yang diperkenalkan, ada inovasi, ada metode proven dapat dijalankan dan menjadi rujukan setidak-tidaknya regional dan nasional. 5 itu adalah bisa menetapkan kebijakan, bisa melihat apakah kebijakannya itu dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakannya. Waktu kita bicara pengembangan diri orang lain, kita tidak semata-mata berbicara mengenai bawahan. Tapi kita berbicara mengenai orang-orang di sekitar kita yang perlu untuk kita pengaruhi agar pekerjaan kita dan pekerjaan mereka menjadi lancar. Apa beda skala 1, 2, 3, 4, 5? 1 tatarannya adalah saya sendiri aktif sebagai pembelajar. Pembelajar yang mandiri. 2 itu berarti saya mau, walaupun kata-katanya meningkatkan kemampuan bawahan, di sini bukan cuma bawahan, saya mau meningkatkan kemampuan orang-orang yang ada di sekitar saya. Caranya bagaimana? Memberikan contoh, menjelaskan suatu bidang pekerjaan yang barangkali belum mereka kuasai. Kalau kita memberikan contoh kepada importir mengenai bagaimana tata cara mengurus bea, itu sudah masuk di dalam kategori 2. Sederhana toh? Nah, kapan 3? 3 itu memberikan umpan balik dan membimbing. Ada proses shaping di situ, ada proses mengasah, membuat orang-orang yang berada dengan kita itu bisa dipertajam skillnya. Lalu kapan dikatakan 4? Ketika sudah ada sebuah sistem jangka panjang yang dapat dibuktikan, dilakukan di unit di mana sang pejabat itu berada. Dan 5 adalah ketika organisasi itu mengembangkan kemampuan belajar yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Nah, mengelola perubahan. Jadi level 1 itu sudah bicara mengenai kalau ada instruksi yang tanda kutip berbeda dari apa yang biasa kita lakukan, adakah kesediaan dari kita untuk mengikuti perubahan agar kita punya korsa yang sama, yaitu cara kerja Ditjen Bea dan Cukai. 1 tuh. Kapan jadi 2? 2 itu enggak disuruh pun dia langsung mandiri. Mbak, boleh nggak sih minta slide-nya? Karena saya akan memakainya untuk teman-teman di tempatku, ya kan? Di mana sih tadi dapat dia punya background itu? Nah, jadi nggak disuruh pun dia kemudian aktif untuk bisa mencari tahu. Nah, itu sudah 2. Kapan 3? 3 kalau dia membantu orang lain. Caranya begini loh, untuk mendapatkan background tadi itu, misalkan ya, sehingga dia bisa membuat orang lain ikut pada perubahan tadi. Lalu kapan 4?
4, ketika kita katakan kita memimpin perubahan, kita mengarahkannya. Jadi memimpin perubahan adalah membuat sebuah sistem. Bagaimana kita bisa menghadapi perubahan, termasuk mitigasi risikonya. Skala 5 itu bicara mengenai memimpin, menggalang, dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan ini secara berkelanjutan. Ya, jadi bikin tadi itu yang namanya event, diwarnai juga dengan ada Got Talent, sehingga ada kegembiraan, ada motivasi, ya. Itu bentuk-bentuk dari penggalangan. Pembuatan keputusan yang ada di sini, definisinya adalah bisa membuat keputusan tepat waktu, dengan yakin, dengan prinsip kehati-hatian, sistematis, dan seksama, melihat informasinya, melihat alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, dan bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam 5 skala itu, skala 1 itu bicara mengenai mampu untuk mengumpulkan informasi yang penting. Jadi mengumpulkan informasi saja itu udah skala 1, karena banyak orang kadang-kadang tidak tahu informasi apa yang penting dan yang tidak penting untuk bisa mencari solusi. Nah, 2 itu bicara mendalam, melihat permasalahannya dalam rangka untuk bisa mencari solusi. 3 punya alternatif. Kalau bicara alternatif, setidaknya ada 2 alternatif untuk mengatakan ini ada alternatif A dan B dengan manfaat dan dengan semua kendala maupun resikonya. Begitu berbicara mengenai menyelesaikan masalah, berarti ada alternatif yang dipilih, namun juga perlu untuk dipikir, kenapa alternatif ini yang dipilih, kenapa bukan yang itu? Ya, lalu kemudian kenapa keputusan yang dibuat, apa dampak keputusannya, dan bagaimana tindakan penanganannya, mitigasi resikonya. Itu tingkatnya sudah bicara mengenai ada alternatif dan ada solusi serta ada mitigasi resikonya. Kapan dikatakan 5? 5 itu kalau dikatakan solusinya sudah jangka panjang, solusinya berdampak secara nasional, dan kita buat keputusan yang dengan mitigasi yang dapat diperhitungkan juga secara nasional. Kata kunci sebagai perekat bangsa bagi ASN, dan mengapa juga kita memerlukan kompetensi yang sederhana agar dapat melakukan mobilisasi ASN, adalah sebuah penyadaran kembali bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibangun karena kesepakatan bahwa kita berbeda. Lalu apa satu? Satu itu adalah kalau Anda peka terhadap kemajemukan dan bisa melayani orang lepas dari dia adalah orang Makassar, sementara Anda adalah orang Jawa, yang berbeda cara bicaranya. Ya, itu 1. 2, Anda untuk bisa mengembangkan sikap saling menghargai. Bagaimana caranya? Menghargai perbedaan itu bukan cuma suku, agama, dan ras, namun juga perbedaan ekonomi, perbedaan pendidikan. Nah, 3 itu kata kuncinya mempromosikan, jadi ada activity di situ. 4, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif, dan 5, ini yang paling tinggi, menjadi wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis.